Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Shadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Acara yang selanjutnya, kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Arif Maulana MIRK. Syukran. Bahasa. Apa dah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya kita rasakan, kita nikmati, kita dapati. Untuk mengikat nikmat itu kita diminta untuk bersyukur. Maka selalu kita diingatkan, ya, asyukru liddawam wa ziyadah. Syukur itu untuk mendawamkan, untuk melanggengkan, dan untuk menambah daripada nikmat yang telah dan sedang kita rasakan. Tos dulu. Nah, ikut ustaznya itu. Nah, ini ciri khas kajian di sini nih, banyak jedanya. Saja mana tangkap kayak nangkap ayam, langsung kau begini. Ya, ini saya baru sadar saat Supri lampunya mati, insya Allah. Jadi saya pikir zaman Rasulullah tuh nggak ada lampu, kita masih syukur nih, duduk beralaskan ya keramik, kita hal zaman Rasulullah SAW. Jadi di Mekah itu ada museum Nabi, ya. Museum Nabi itu gambaran bagaimana rumahnya Rasulullah, bagaimana gambaran 14 abad di Mekah itu, bagaimana atapnya tuh pelepah kurma, tiangnya itu ya dari bongkahan kurma gitu. Kita luar biasa ya. Nikmatnya itu berkali-kali lipat, tetapi penghayatan akan nikmat belum tentu bisa menyamai zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Mic-nya mati juga ini. Iya. Hah? Cek. Oh. Wah, ini banyak pausnya nih kajian. Dabun. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Jadi nikmatnya yang semakin mudah, semakin kita rasakan di era kecanggihan teknologi ini, harusnya menjadikan kita semakin syukur, semakin bertambah taatnya kepada Allah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ini sudah malam ke-25, 25 Syawal, masuk nih 25. Yang belum menyelesaikan puasa Syawal, monggo. Yang belum sama sekali, ya, sudah tidak bisa sudah, karena waktunya tinggal 5 hari. Sedangkan puasanya itu berapa hari? 6 hari. Ya. Beberapa hari lalu saya guyon sama jamaah Masjid Agung. Kalau 6 hari itu dihargai sama Allah 1 tahun,
Berarti 1 hari itu sama dengan 2 bulan. Kurang lebih loh ya, ini hitung-hitungan matematika, bodoh-bodohan kita. 1 hari sama dengan 2 bulan. Kalau yang sampai Syawal ternyata cuma dapat 3 hari, nah berarti dia dihitung 6 bulan. Kurang lebih begitu. Azian juga dipakein sih wajib jubah kayak syekh-syekh itu. Coba pakai. Ayo pintar. Biar duduk di sini terus habis itu. Biar duduk di sini habis itu pintar. Nah. Ya, jadi yang belum selesaikan, yang masih ada kesempatan menyelesaikan 6 monggo diselesaikan. Yang belum yang dikerjakan semampunya, dapat 2-3 hari. Yang sudah alhamdulillah bersyukur. Tidak mudah menyelesaikan 6 hari, betul, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Rasa-rasanya itu lebih mudah 30 hari Ramadan karena semuanya dikondisikan untuk berpuasa. Wajib, tidak ada pilihan. Tapi 6 hari ini cuma 6. 1/5-nya daripada 30 hari. Tapi susah sekali. Kenapa? Godaannya banyak. Nah, sudah mantap sudah. Ya, godaannya banyak, kesempatannya itu jadi berkurang karena ada undangan-undangan, ada undangan nikah dan seterusnya. Maka ini pengingat, dan kita sudah di edisi 253 ya. Ini edisi ke-253 dan kita akan melanjutkan kajian al-hikam. Adik kita tadi setelah Iza MC-nya nyampaikan, Ais itu membaca surat Asy-Syamsu. Asy-Syams itu artinya matahari. Itu disunahkan membaca di rakaat pertama bagi yang melaksanakan sholat duha. Di rakaat kedua itu surat ad-duha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, ya, menang orang yang berhasil mensucikan jiwanya. Jiwa yang suci menjadikan orang itu beruntung, menang. Orang yang mensucikan jiwanya berarti dia menjadi pemenang. Mensucikan dari apa? Dari riya, dari hasad, dari dengki, dari takabur, dari sum'ah, dari perilaku-perilaku yang dilarang Allah. Kebalikannya, merugilah orang yang menghiasi jiwanya, dirinya dengan sifat-sifat yang terlarang tadi. Kita beramal biar dipuji, kita melakukan ini biar dilihat, biar dianggap baik, biar ini, biar banyak sekali. Padahal dalam Islam, Bapak Ibu, kita ibadah itu diminta sirra wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi kita ibadah, sepi-sepi kita ibadah, rame juga tetap ibadah. Jadi tidak berpengaruh mau dilihat orang atau tidak. Wah, ini makin gak kondusif nih. Oh. Coba satu, sudah satu. Zarani, Mazian, diam ya. Ini kalau mau diedit videonya banyak potongannya nanti. Ya. Jadi kita kalau berhasil menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan itu, maka insya Allah kita akan beruntung. Ya. Orang beribadah dalam Islam itu tidak lagi pada level harus dilihat ataupun tidak harus dilihat. Ini berat ya. Kita kadang cenderung melakukan ketaatan agar dilihat orang atau minimal di depan orang disangka baik. Itu manusiawi. Tapi kalau berlama-lama bahaya. Karena ketika kita sendirian, ketika sepi, ketika nggak ada orang, semangat kita akan turun, akan kendor. Padahal kita dalam Islam ini diminta untuk mau rame, mau sepi, mau hujan, mau gempa, mau sedang damai, tetap harus ibadah. Ya, tentu menyesuaikan keadaan masing-masing. Bedanya memang kalau rame-rame itu lebih semangat, umumnya begitu. Makanya kita yang hati kita nih masih bimbang, kadang imannya naik, kadang turun, cepat-cepat cari kumpulan, cari komunitas, cari perkumpulan orang-orang yang satu frekuensi, ngomongnya nyambung,
hubungannya nyambung, ya, bisa diarahkan, nyaman satu dengan yang lain. Beda dengan orang yang sudah hatinya itu terpaut sama Allah, dia nggak peduli lagi. Dia mau sendiri kek, mau berdua kek, mau rame-rame, sudah ibadah. Sedangkan kalau umumnya kita perlu motivasi dari orang lain. Makanya majelis taklim, majelis ilmu seperti ini sebenarnya mengeratkan hubungan kita, mengaitkan hubungan kita satu dengan yang lain. Betapa banyak kita yang sebelumnya tidak saling kenal, jadi kenal. Minimal kenal muka, minimal, walaupun nggak tahu namanya. Yang siapa itu Bu Haji yang biasanya duduk di sebelah situ? Oh, ibu tuh biasanya nyender sebelah sini. Nah, biasanya begitu, diingat dia nih. Oh, yang mukenanya itu warna ini. Yang ini tuh begini, yang begini terus. Ya, saya tidak bohong, ibu-ibu ya. Kemarin liburan tuh ketika di Jawa, saya diminta ngisi pengajian. Sepuh wajah sepuh. Semua jamaah tuh beteluju. Gimana rasanya kita ngomong depan orang beteluju semuanya. Itu kalau di Madani setepes kakinya satu-satu. Beteluju semua betul. Mabuk tuan begini. Suruh ngomong. Saya ngomong apa? Mendadak itu. Tapi saya lihat beginilah situasi dan kondisi. Tidak boleh kita sebagai pendatang, kakinya. Bubar pengajian nanti. Di sini 1-2 yang beteluju ya. Enggak apa-apa. Saya tidak nyindir ini. Saya cuma menceritakan dulu. Jadi kalau ustazah yang betulnya tidak boleh. Kalau yang sudah ya di atas bahasanya kalau kayak gini sweet-sweedak. Ada sweet 17 tahun ini sweet-sweedak. Sweedak itu 60. Ini sweet-sweedak. Itu boleh. Itu rasanya gimana ngomong, tapi tetap harus disampaikan sesuatu. Tidak boleh kita nyindir-nyindir ya. Nah, ketika mendapati situasi seperti itu. Maka ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam syairnya, dalam sajaknya, ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Segala sesuatu yang permulaannya itu bersinar, permulaannya baik itu lebih dekat kemungkinan untuk husnul khotimah. Segala sesuatu perbuatan yang awalnya itu baik, ya, niatan awalnya itu tulus, memulainya itu bagus, lebih besar kemungkinan berhasilnya untuk finishnya happy ending, husnul khotimah. Meskipun dalam Islam kita dapati dalam sejarah ada kejadian-kejadian yang luar biasa, yang dia penjahat, dia pemerkosa, dia itu pezina, dia itu pemabuk, dia itu pembunuh, tapi akhirnya endingnya jadi orang yang sangat baik. Sayyidina Umar bin Khattab itu nyaris semua dosa orang Arab jahiliyah itu pernah dilakukan. Tetapi lihat sekarang jasadnya bersanding dengan Rasulullah SAW di Raudhah. Bersanding di situ. Itu orang sejahat-jahatnya manusia. Sampai dikatakan tingkat mustahilnya Sayyidina Umar untuk masuk Islam itu sangat tinggi. Lebih mungkin onta masuk ke lubang jarum. Tahu lubang jarum? Besar atau kecil? Ibu-ibu aja masukin pakai gini-gini melet-melet, awas masuk ya. Lampu kecil sekali lubang jarum, benang loh susahnya bukan main. Ini gimana onta? Tahu onta ya? Nah, saya perlu tanya satu-satu. Lubang jarum itu kecil, onta itu besar. Onta yang sedemikian besar itu untuk masuk ke lubang jarum, kata orang-orang Arab zaman dulu, lebih mungkin daripada membayangkan Umar itu masuk Islam. Ayo, kira-kira tingkat mustahilnya tinggi. Umar masuk Islam, tidak mungkin. Onta masuk lubang jarum, oh mungkin. Seakan-akan begitu. Coba bayangkan, ada ungkapan yang mengatakan masuknya unta ke lubang jarum lebih mungkin
daripada masuknya Umar ke dalam Islam. Nah, itu sejahat-jahatnya manusia lah yang memusuhi Rasul, yang sempat ingin membunuh Rasul, akhirnya endingnya baik. Tetapi ini langka. Jangan berpikir, nah saya kan kayak Umar, maksiat dulu, berdosa dulu, besok ketika sweet-sweet saya taubat. Mati duluan ternyata, belum sempat taubat. Kita tidak pernah. Ada yang bilang itu, enaknya Umar, ya, udah sempat deh maksiat nyoba ngerasain ini. Itu terserah Allah, kita tidak bisa ngatur umur itu. Ya. Itulah apa namanya misteri akan masa depan. Jadi Umar bin Khattab itu contoh yang kecil sekali, jangan dijadikan patokan. Umumnya kita kalau awalnya baik, endingnya baik. Ya, jadi apa yang nampak di awal bersinar, kemungkinan juga akhirnya juga akan bersinar. Maka ada konsep begini ya Pak Ibu. Nah, kita kalau beramal, ya, beramal itu ada amal ya, amal dibagi 3 ya. 1 permulaan, yang kedua sedang berlangsung, yang ketiga setelah atau finish. Permulaan ini kaitannya sama niat. Niat itu penting. Makanya di semua amal ibadah kita, bab pertama itu pasti tentang niat. Babun niat. Kita sholat ada niatnya, wudhu ada niatnya, makan ada bacaannya. Sebenarnya mengawali sesuatu dengan doa itu sebenarnya sedang berniat. Puasa itu ketika malam atau sahur itu sedang berniat, itu awal. Makanya kalau sudah awalnya baik, insya Allah akhirnya baik, itu maksudnya. Nah, di pertengahan antara awal dan akhir ada namanya usaha, ada namanya ikhtiar. Sepanjang ikhtiar ini kita diminta untuk selalu minta tolong sama Allah. Karena kalau kita tidak minta tolong sama Allah, berharap sama Allah, memohon karunia dan penjagaan dari Allah, pasti niat itu bisa berubah. Ya, niat yang awalnya bagus, ya, pengen sedekah, pengen ngasih orang tulus, ikhlas, setelah akhir-akhirnya pengen agar dikenal sebagai orang yang dermawan. Pengen nyampaikan ilmu, tapi kalau salah niatnya pengen dianggap sebagai orang yang pintar. Pengen apa lagi? Ya, tampil depan orang, terus biar dikira ganteng sama cantik. Sudah berubah niatnya. Maka segala sesuatu itu kita coba sandarkan sama Allah. Ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini konsep yang selalu kita ulang-ulang. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Selalu itu. Di awalnya Allah dulu, di pertengahannya Allah lagi, ya. Terus selanjutnya Allah terus. Kok Allah terus sih? Tidak pendak-pendak. Justru kita itu butuh sama Allah setiap detik. Jangan kita pendak, jangan kita bosen, jangan kita merasa angkuh sombong, saya tidak butuh Allah. Dalam 24 jam kayaknya bisa saya hidup tanpa Allah 5 menit. Sombong sekali. Tidak bisa. Ya. 1 detik saja, makanya ada doa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li nafsi apa? Waslih li sya'ni. Nah, saya kalau lagi pas gini mah lupa, coba aja bismillahirrahmanirrahim. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaiki keadaanku, jangan biarkan aku sedetik pun, ya, sekejip mata itu menyandarkan nasibku kepada diriku sendiri. Jangan kasih. Nah, itu doanya dahsyat ya. Jadi kita minta sama Allah agar setiap detiknya kita bergantung sama Allah, mohon sama Allah, jangan mengandalkan diri kita. Ya, mau apa yang kita andalkan dari kita? Kekayaan milik Allah, kekuatan dari Allah, ilmu gelar dari Allah, rumah dari Allah, jabatan, lingkungan, kenalan, orang dalam, ya itu juga semua dari Allah. Jadi tidak ada kesempatan yang bisa kita katakan bertepuk dada, saya bisa hidup tanpa Allah. Alhamdulillah. Jadi kita awali semuanya dengan baik, kita jaga pertengahannya dengan baik, dan insya Allah endingnya juga insya Allah akan baik.
Ini penyempurna dari pertemuan sebelumnya. Kalimat yang kedua, mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatis zawahir. Apa yang tersembunyi di dalam batin itu biasanya nampak daripada yang zahir. Ya, yang agak berat sedikit tapi kita coba urai pelan-pelan. Segala sesuatu yang tidak nampak, yang tersembunyi di batin kita, di hati kita, Bapak Ibu, itu sebenarnya sedikit banyak nampak daripada yang zahir kita. Jadi hidup kita itu terbagi menjadi dua komponen. Satu namanya zahir, satu namanya batin. Zahir ini lahiriah, yang nampak, yang bisa kita lihat, oh rambutnya, tingginya, badannya, warna kulitnya, itu zahir. Dalam bahasa Arab disebut zahir atau lahir, lahiriah. Ya. Mohon maaf, zahir dan batin. Mohon maaf, lahir dan lahir itu. Batin ini sesuatu yang tidak nampak. Tadi apa? Hati, perasaan, orang ngomong. Di film-film Indosari itu kan ada tuh. Ya. Kedengeran suara hatinya. Ada orang mau minum, dia noleh sedikit, dicelupin racun. Dia tidak tahu saya sudah meletakkan racun yang sangat berbahaya. Terus lama dia minum dia musiknya jeng 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 jeng. Suara hati itu tidak bisa didengar oleh orang. Nah, tapi dalam Islam kita diminta memperbaiki zahir, memperbaiki batin. Kenapa zahir juga harus diperbaiki? Agar orang itu termotivasi, agar orang itu percaya kita itu baik. Nah, kan azan. Insya Allah cepat sekali azan. Azan dulu kayaknya. Kang Hurun, azan. Ayo. Enggak. Duduk nih, diam nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. Rabbana zidna wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi zohir itu perkara yang nampak itu tempat jatuhnya pandangan manusia, batin itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Kalau zohir kita baik, setidaknya manusia itu menganggap kita baik, tapi bukan untuk berharap dianggap baik ya, bukan untuk dianggap baik, tetapi setidaknya orang tahu kita itu baik, orang tahu kita itu kelihatannya benar. Kalau sudah zohir saja tidak baik, kecil kemungkinan orang itu mau percaya. Oh, udah. Mau ikut viral deh. Ya. Kalau zohir saja kita tidak benar, Bapak Ibu, kecil harapan kita mau ditengok sama orang, dipilih sama orang. Lihat, ada perusahaan buka lamaran pekerjaan. Syarat minimal misalnya S1, sehat fisik, ada kata-kata berpenampilan menarik. Coba berpenampilan udek gitu, atau tidak menarik nggak apa-apa, coba gitu. Pasti berpenampilan menarik. Dan orang yang mau interview, mau ngelamar kerja, pasti nyisir dulu, pakai baju yang bagus, dia mandi, dia skincare. Agar apa? Minimal kelihatan baik. Jadi zohir itu penting. Jangan bilang, enggak apa-apa saya itu enggak sholat, enggak apa-apa saya itu enggak melakukan amal-amal, yang penting hati saya berzikir. Enggak apa-apa enggak jilbaban, yang penting hatinya berjilbab. Enggak apa-apa ini, yang penting ini. Wih, seakan-akan keren. Itu kalimat-kalimat yang menjerumuskan, yang menipu orang. Kita berpenampilan zohir baik karena di situ jatuhnya tatapan manusia. Kita berpenampilan baik secara batin karena Allah menilainya yang batin. Zohir batin itu harus sama-sama baik. Ya, maka dikatakan di sini apa yang nampak di batin itu biasanya membekas. Dia akan nampak dari perilaku zohirnya. Kecuali ada pengecualian, orang munafik. Bahasa kita munafik. Orang munafik itu, wah ini bahayanya, memang susah nih. Ya. Al-Hikam itu kalau ketemu sama orang-orang munafik itu sering tabrakan. Kenapa? Orang munafik juga gitu ciri-cirinya. Zohirnya baik, batinnya tidak kita tahu. Dia mengatakan ini ternyata. Jadi munafik itu kan dari bahasa Arab. Mufkun itu artinya gua atau terowongan. Bapak Ibu pernah lihat terowongan ya? Terowongan tuh lubangnya berapa? Minimal berapa? Terowongan, ada terowongan satu ini, dua minimal. Dia ada gunung dibelah gitu ya, masuk lewat terowongan sini, keluar lewat sini. Itu simbol lubang. Di sini dia ngomong A, di sini dia ngomong B. Itu orang munafik. Zohirnya dia kayaknya begitu, ternyata begini. Jadi kita itu harusnya sejalan, seia sekata, zohir kita A, batin kita A. Batin kita B, zohir kita B. Itu idealnya. Makanya kajian ini tadi terkecuali orang-orang munafik. Selain orang munafik, biasanya yang zohir itu adalah buah daripada yang batin itu nampak dari perilaku kita. Orang ikhlas tulus itu nampak kok dari bahasa badan, bahasa tubuhnya. Kalau dia ngasih nih, nah gitu caranya udah kita jadi ragu nih, ikhlas dan nih ngasih. Tapi kalau dia gini, ayo pakai silakan ini.
nampak zohirnya menyenangkan, bahasa tubuhnya, air mukanya enak dilihat, besar kemungkinan itu batinnya juga begitu. Karena manusia ini punya keterbatasan, hanya bisa menilai yang zohir. Maka kita harus berperilaku baik secara zohir, batin harusnya juga seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang sahabat sholat, tangannya gerak-gerak, dia gini-gini, dia gini-gini. Kata Rasulullah SAW, "Lau khosyi'a qalbun la khosya'atil jawari." Kalau hatinya itu khusyuk, pasti badannya juga khusyuk. Ini Rasulullah yang bilang nih, bukan saya. Rasulullah bilang apa? Kalau hatinya orang yang sholat itu khusyuk, maka anggota tubuhnya juga minimal ikut khusyuk. Kalau dia gini, dan tidak bisa dipastikan dia itu khusyuk. Tapi kalau dia begini, dia gini, ternyata ngelamun, ya itu lain lagi. Ya. Minimal zohirnya dia itu tidak melanggar. Karena kita kalau bergerak tanpa uzur 3 kali berturut-turut, ya, salah suharokat mutawaliyat itu bisa batal sholat kita. Ya, kalau garuk itu bagaimana? Itu ada uzur namanya. Tapi jangan gini gitu, terlalu sedikit ternyata. Guru kita begini, kalau kita gatel di sini ya, taruh, tek, udah sampai remuk, ini nggak batal karena satu gerakan. Jangan, nah ini sudah berapa gerakan anggota tubuh nih, ini bergerak, yang sel ini bergerak. Tapi kalau ini cuma satu, udah. Tapi jangan dipraktekkan. Oh, tadi boleh katanya, ya udah saya gerak. Itu dalam keadaan darurat. Satu unsur saja yang bergerak, satu dua berterusan. Kalau gini udah berapa ini? Berapa organ yang bergerak. Jadi kalau kita lihat orang sholat banyak geraknya, ya, kemungkinan juga hatinya, batinnya juga tidak khusyuk. Maka ini mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatiz zahir. Segala sesuatu yang tersembunyi itu biasanya nampak bekasnya, pengaruhnya dalam perilaku keseharian. Ya, dia membekas. Orang yang tulus ikhlas secara batinnya itu biasanya dirasakan. Orang yang memberikan dari hati akan sampai ke hati. Ya, orang yang ngasih dengan hati itu pasti masuk ke hati. Tapi kalau ngasihnya setengah hati, ya bisa jadi nggak sampai ke hati yang dikasih. Nah, jadi indah komat ya. Saya ada berizin berkumpulan ya, di Instagram. Bisa off dulu, sebentar off. Nah, kita ada kumpul, ada musyawarah di Masjid Agung Sulawesi. Terus dalam. Udah. Dari off, yang jangan dihapus ya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya mau minta izin, minta doa, mau pamit. Jadi ada amanah untuk melanjutkan belajar. Berapa lama? Kemungkinan agak lama. Ini langsung dari kiai kami, maka kemungkinan masih ada jatah satu lagi kajian, insya Allah pekan depan masih ada satu kali lagi di sini. Untuk selanjutnya itu saya tidak jamin ada di sini, jadi teknisnya nanti kita ganti kajiannya dengan satu video gitu ya, satu video pendek. Ya terserah mau ditonton malam Kamis atau besoknya, yang penting ditonton gitu. Jangan saya sudah buat video nggak ditonton. Ya, gitu. Kenapa? Maunya saya kemarin mikirnya saya Supri mau zoom apa? Mau live FB. Tapi di sana maghrib, di sini udah isya tuh. Ibu-ibu sudah pakai daster, udah tinggal tidur gitu. Jadi kecuali waktunya sama Indonesia Tengah. Di sana waktu Indonesia Barat, di sini Indonesia Tengah. Kita live di sana maghrib, di sini sudah isya, sudah bubar semua. Ya, jadi solusinya adalah kita, ini masih live nih. Solusinya adalah